kata Taif. Ikhwati Rahman yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Mekah tiba di kota Taif ini, Rasulullah keinginannya tidak ada lain untuk mengajak Bani Saqif memeluk agama Islam. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke suku yang berada di kota Taif. 3 orang bersaudara, ada Abu Yala'il, Uqbah dan juga Habib yang berada di kota Taif ini. Kemudian apa yang beliau katakan, mengajak agar memeluk agama Islam. Difullah Rahman, selingan sementara, perhatikan di sebelah kanan kita ini adalah masjidku. Ini di sebelah kanan adalah masjidku. Wasallam menemui ketua atau kepala suku yang berada di kota Taif untuk mengajak memeluk agama Islam. Apa di antara salah satu yang 3 mengatakan kata-katanya adalah menyakiti Rasulullah dan menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengatakan tidak ada orang lain yang lebih pantas oleh Allah diutus untuk menjadi seorang nabi, sehingga engkau yang diutus untuk menjadi seorang nabi. Dan yang kedua mengatakan kalau kau menjadi seorang nabi maka Baitullah tidak akan pernah ada selambunya, yakni serembu Ka'bah akan dilepas dari Ka'bahnya. Itu kata-kata yang mengejek sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mengatakan kalau kau seorang nabi terlalu mulia bagiku untuk berbicara denganmu, rasanya tidak pantas untuk berbicara denganmu, dan apalagi engkau bukan seorang nabi, seorang pendusta. Maka karena tiga-tiganya tidak ada yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada 3 orang tersebut mengatakan jangan sampai dikasih tahu kepada penduduk Bani Saqif bahwasanya kedatangan yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah hendak keluar dari rumahnya, di luar rumahnya sudah banyak Bani Saqif, orang-orang ahli Taif yang menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar, dilempar dengan batu sampai berlumur darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan kayu yang ada, disakiti Rasulullah sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemaninya yang bernama Zaid bin Harisah menjadikan perisai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah selamat dari lemparan, cacian dan disakiti dari Bani Saqif. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus keluar dari hinaan, dari penganiayaan orang-orang Bani Saqif, memasuki kebun kurma yang mana kebun anggur itu milik Uqbah dan Syaibah. Uqbah dan Syaibah merupakan sang majikan oleh Sayyidina Addas. Kemudian melihat Rasulullah bersandar di sana di bawah kebun anggur, dihampiri oleh Addas, dilihat dari Uqbah dan Syaibah, kemudian berkata kepada Addas, ambilkan setangkai anggur, kasih kepada orang itu. Maka Sayyidina Addas datang menemui Rasulullah dan mengambilkan setangkai anggur, dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anggur itu hendak dimakan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang terjadi? Sayyidina Addas kaget. Apa yang kau ucapkan hal yang demikian? Saya tidak pernah mendengar orang-orang sini mendengar bacaan kalimat yang kau baca. Maka karena Sayyidina Addas bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah balik bertanya kepada Sayyidina Addas, engkau siapa? Sayyidina Addas mengatakan, saya Addas. Kau orang mana? Addas berkata, saya dari Al-Kahlil. Al-Kahlil perbatasan Irak dan Palestina. Negaranya namanya Ninawa, yang mana setelah
berbincang memberitahu atas kepada Rasulullah bahwasanya berada di daerah Al-Kahlil, dari negara Al-Kahlil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Abbas, wahai Abbas, engkau dari negaranya orang yang soleh, di sana ada namanya Yunus bin Matta. Kemudian Sayyidina Abbas kaget kepada Rasulullah, kenapa, apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Setelah bertanya, Rasulullah memberitahu bahwasanya Yunus bin Matta adalah seorang Rasul. Beliau adalah saudaraku seagama, seakidah. Saya pun menjadi seorang Rasul. Maka Abbas baru mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas memeluk agama Islam. Karena kata kepada Syaibah, wahai Syaibah, panggillah Utbah, kepanggillah Abbas. Kenapa? Jangan sampai Abbas terprovokator oleh kedua orang itu, sehingga Abbas dipanggil dan mengatakan, jangan kau mengikuti agama baru mereka sehingga kau bisa menjauh dari nenek moyangmu. Ibu Rahman yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 10 hari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Bani Saqif, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil satupun untuk mengajak Bani Saqif memeluk agama Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berbincang dengan Abbas keluar, kemudian Rasulullah merasakan rasa letih yang luar biasa. Merasakan letih yang luar biasa. Rasulullah seakan-akan putus asa karena menghadapi Bani Saqif tidak ada yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di sebuah batu yang barusan kita kasih tahu. Di sana ada masjid yang kita kenal dengan Masjid Qub, ya. Masjid Qub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, kemudian tangannya dijadikan bantal, lengannya dijadikan bantal oleh Rasulullah dengan perasa letih yang luar biasa, dengan keadaan kecewa yang luar biasa. Baru di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdoa, Allahumma ilaika athu ba'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani 'alan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa letih, putus asa, seakan-akan putus asa. Ketika Rasulullah sudah berdoa, datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa bahagia yang luar biasa karena malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan membawa satu malaikat penjaga bukit. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, saya datang dengan malaikat penjaga bukit. Apa yang kau hendaki katakanlah kepada beliau. Kemudian sang malaikat datang menemui Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang hendak kau pinta saat ini? Kalau engkau menginginkan Jabal Abil Qubais yang berada di kota Mekah, yang di sebelahnya Masjidil Haram, Jabal Abil Qubais untuk diangkat, menghanguskan, menutupi semua Bani Saqif atau bukit-bukit yang ada di kota Taif ini, semuanya diangkat untuk memusnahkan semua Bani Saqif. Saya akan siap memusnahkan mereka semua. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ketika Rasulullah teraniaya, terzalimi, tersakiti pada waktu itu, kemudian Rasulullah mengatakan, iya silahkan? Ya, mereka tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mulia, akhlaknya yang sangat mulia, sehingga beliau berkata kepada malaikat, jangan, doakan saja mereka. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga dari keturunan Bani Saqif, dari kota Taif ini nanti yang akan memperjuangkan agama Islam, dari keturunan dari kota Taif ini nanti yang menjadi pahlawan untuk membela agama Allah dan Rasulnya. Itu luar biasa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dianiaya, disakiti, kemudian datang orang untuk membantu, mau diapain musuh kita yang sudah menganiaya? Pasti menjawabnya, bunuh saja mereka.
saja mereka biar sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Mungkin begitu, tapi dengan akhlak yang mulianya Rasulullah. Benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang mempunyai akhlak yang luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa aswili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aswili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca selawat khususnya pada hari ini, sekarang hari Jumat, perbanyaklah kata Nabi, banyak baca baca selawat pada hari Jumat. Dan biasa Bapak Ibu ya, kita sebagai manusia tentu yang namanya lupa ini selalu mengikuti kami. Biasaan orang itu ketika lupa, pikiran ini mumet dengan pekerjaan, karena tangan ini atau pendengaran atau penglihatan ini yang mengingatkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Contoh, kita pakai tasbih ya, tasbih konter itu, baik yang konter yang besar atau yang kecil yang harganya 2 riyal. Ketika kita lupa,
tersentuh oleh jempol atau kelingking yang lain, baru ingat bahwa ini harusnya kita selalu berzikir kepada Allah. Kadang tidak dengan tasbih Bapak Ibu, tidak dengan tangan, dengan penglihatan. Dalam perjalanan ini kadang kita lihat ada tulisan di pinggir jalan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau Allahu akbar dan la ilaha illallah, macam-macam tulisan di sini. Atau kadang dengan pendengaran, ya, ada orang yang tasbih sehingga kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.